Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Ada salah satu lembaga survei yang baru saja dirilis ya. Tim Ganjar Mahfud itu nongkrong di posisi atas. Kalau kita lihat dari jumlah koalisinya, itu kan jauh. Prabowo Gibran itu di bahasa istilahnya itu koalisi gemuk. Dan dia di posisi yang sangat gemuk sekali lah dengan pendukung. Tapi justru malah Ganjar Mahfud yang surveinya ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ya, itu sudah cerdas dan tidak mau dibohongi dengan drama-drama Korea. Nah, saya yakinnya ya, sekarang ini kalau kubu Prabowo sedang panik, bahkan menyesal ya telah mengangkat seorang Gibran menjadi wakil presiden, mau mengecam, meminta maaf, percuma. Ya. Karena keputusan MK sudah begitu mencoreng kan di Mahkamah Konstitusi. Yang menelurkan produknya adalah, yang memakai produknya adalah Gibran. Mau tidak mau masyarakat kan negatif thinking. Masyarakat menilai ya, calon presiden pasangan Ganjar Mahfud yang akan menang telak dalam pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Hal ini tercermin dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI yang mengumumkan hasil survei terbaru. Mereka menunjukkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud mengalami kenaikan setelah putusan majelis kemarin ya, Majelis Konstitusi maksudnya kan, Majelis Kehormatan. Nah, dalam putusan tersebut, MK mengatakan paman Gibran, ya, Anwar Usman melakukan pelanggaran berat, yakni terkait penetapan batas usia capres dan cawapres. Oleh karena Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Nah, betapa busuknya lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dipercaya sebagai tempat mengadu masalah hukum, tempat kita menyandarkan perkara hukum, tapi ternyata wajah mereka bopeng-bopeng dan tidak enak dilihat oleh mata. Peran besar Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi, dalam meloloskan Gibran, keponakannya sendiri, yang juga anak dari iparnya yaitu Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Rasanya sedih hati ini melihat lembaga hukum tinggi negara dibully, dicaci, dimaki, dikatain mahkamah keluarga, ya, dikatakan mahkamah komedi lah, dan lain-lain. Dan pencopotan paman Gibran itu membuat publik menilai adanya unsur kesengajaan dari keluarga Jokowi untuk meloloskan Gibran maju sebagai cawapres. Jadi itu adalah rencana yang nggak bagus lah. Nah, Wakil Direktur LPI yang mengadakan survei namanya Ali Ramadan mengatakan, setelah pengumuman putusan MK itu, elektabilitas Ganjar Mahfud cenderung mengalami peningkatan. Tercatat elektabilitas Ganjar Mahfud melesat mengalahkan kedua rivalnya dengan memperoleh suara 38,75%. Sementara Prabowo Gibran menduduki posisi kedua dengan selisih tipis 34,25%. Di posisi paling buncit biasa itu udah langganan, yaitu Anies Caimin yang mendapat dukungan sebesar 24%. Nah, jadi itulah yang terjadi di elektabilitas sekarang ini, sehingga mengagetkan semua.
Jadi pasangan paling tinggi yaitu Ganjar Pak Mahfud itu kan yang sudah mendapatkan 38,75, dan yang paling bawah adalah 3% itu tidak tahu atau tidak menjawab. Alasannya pasangan itu mungkin dia tidak mengikuti atau gimana, yang jelas itu biasa lah, tidak semua orang akan ikut di dalam pilpres, mungkin tidak tahu atau apa. Nah, jadi pasangan Ganjar yang kuat itu akan membuat perekonomian Indonesia stabil. Selain itu, negara tidak akan diperalat oleh kepentingan individu maupun kelompok. Ada satu hal yang menarik ya lainnya saat ini, isu-isu yang berhubungan dengan pilpres atau pembusukan dan segala macam yang kelas murahan lah ya, seperti pencopotan baliho segala macam itu tidak ngaruh terhadap masyarakat, justru akan menguatkan posisinya Ganjar ya, jadi Ganjar Mahfud ya. Jadi sekarang ini tidak bisa mau kampanye model copy paste zaman pilkada DKI ya. Kalau DKI kan wah dengan masif diserang ini akan berhasil. Ya beda, ini beda DKI, beda Indonesia. Maka dari itu sesuai dengan di YouTube-nya Denny Sirgar mengatakan Ganjar ditekan, Ganjar melawan. Justru yang melawan itu rakyat, bukan Ganjar gitu. Seakan-akan Ganjar ini sekarang ditekan malah dibela oleh rakyat seluruh Indonesia. Dan perlu kita ketahui, ini sudah dari dulu ya, dimana yang didolimi itulah akan dibela. Ingat ya kasus tahun 2004 sama 2009 SBY. Kalau sekarang kan terbongkar, ternyata SBY saat itu memang pencitraan saja. Tapi saat itu masyarakat menilai bahwa SBY adalah didolimi sehingga menang. 2009 begitu juga. Ya. Jadi kalau ini terus-terus yang diarahkan martirnya ke Ganjar Mahfud, justru malah satu putaran dia akan menang karena rakyat akan membela semua. Ya. Jadi video-video yang beredar sekarang itu kan karena balihonya Ganjar dirobek, dipasang, dan sekarang masyarakat mengatakan di rumah-rumahnya masing-masing, Pak, sini siap dipasang oleh baliho Ganjar Mahfud. Nah, ini kalau gerakannya masif seluruh Indonesia, bisa betul-betul Ganjar Mahfud itu bisa menang satu putaran. Nah, ya itulah informasi dari survei LPI dengan posisi nongkrongnya di atas. Pak Ganjar Mahfud itu menunjukkan masyarakat betul-betul sudah cerdas, masyarakat tidak bisa diintimidasi, masyarakat sudah melek imtek, teknologi sudah tahu semua, sehingga berita apapun yang ada semua sudah tahu, sehingga bisa memilih pasangan mana yang perlu dipilih yang untuk menjaga Indonesia ke depan ini. Sampai itu terima kasih, Merdeka.